Oke, selamat pagi para angler-angler yang dengkulnya kopong karena kebanyakan naik tebing dan yang otaknya sedikit somplak karena kebanyakan boncos. Jumpa lagi dengan saya Pendekar Karang. Oke, pagi ini saya udah berada di spot Songlura karena saya kemarin udah bilang bahwa saya akan mereview tentang spot Songlura. Jadi hari ini saya akan mereview tentang spot Songlura. Di pagi ini kita alhamdulillah cuaca hari ini bagus sekali, mantap suasananya. Jadi begini. Nah, beginilah jadi bentuk spot Songlura, keadaannya seperti ini. Jadi itu lokasi mancingnya di situ. Jadi lokasi mancingnya berada di bawah. Nah, persisnya seperti ini. Jadi spot mancingnya ini hanya bisa di maksimal 4 orang. Maksimal hanya 4 orang yang bisa mancing di sini. Jadi untuk ketinggian itu sekitar 30 sampai 40 meter. Jadi untuk kedalaman sekitar 20 sampai 30 meter untuk kedalaman. Jadi tidak terlalu tinggi banget dan juga tidak terlalu rendah. Nah, di sini di spot Songlura ini kita memang harus berhati-hati. Pertama itu adalah ketika terjadi proses penjangkaran. Kalau kita pas dapat ikan memang harus benar-benar hati-hati karena di sini keadaannya memang sangat sulit. Dalam arti kata kalau kita tidak berpengalaman dalam melakukan penjangkaran ataupun strike ikan-ikan besar di sini cukup berbahaya karena nggak ada sama sekali penghalang kita untuk melakukan penjangkaran. Berbeda dengan spot-spot yang lain, misalnya kita bisa berpegang kemana. Kalau di sini sama sekali tidak ada pegangan. Jadi kita memang harus benar hati-hati dan selalu bekerja sama dengan teman. Oke, jadi beginilah kira-kira gambaran spot Songlura. Jadi di sebelah baratnya Songlura itu yang ada batu itu ada Langse. Jadi itu adalah spot Langse. Cuman berbeda jalan. Kalau Langse itu dia dari parkirannya ke kiri, kalau yang ke Songlura dari ke kanan. Jadi ini begini bentuknya. Ini jalan kita berada di bawah sini. Ini yang disebut gua Langsenya. Di sini ada goa. Jadi kalau kita misalnya tidak bawa tenda, kalau hujan itu kita masih bisa berteduh di bawah sini. Untuk tidur juga bagus, kita nggak akan takut kehujanan. Untuk umpan di sini tuh yang paling bagus itu ada 3 jenis umpan: lisong, gembung, sama udang panami yang biasa itu udang mati, nggak apa-apa, nggak usah udang hidup. Jadi ada 3 umpan itu yang 3 paling favorit di sini yang biasanya sering disambar. Tapi kalau untuk ikan-ikan kecil, misalnya yang ikan-ikan kecil-kecil recekan istilah sini itu banyak pakai umpan kecil-kecil itu dia mau makan. Tapi karena kita memang target ikan-ikan monster, jadi ya begitulah. Kalau ketika kita menarget ikan monster itu ya kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya boncos, ya salah dengkul kopong. Begitulah kira-kira lur gambaran spot Langse. Jadi untuk teman-teman kalau suatu hari pengen kesini, di sini untuk sinyal kita bisa 4G. Untuk sinyal kita 24 jam di sini bisa 4G. Jadi yang pantai kecil itu yang kelihatan di sini itu adalah Parangtritis. Yang di sebelah timurnya yang di bawah tapi nggak kelihatan di sini adalah spot Becici. Di Songlura itu berbatasan dengan Becici dan berbatasan juga dengan Langse. Jadi begitulah ya lur yang bisa saya ceritakan tentang soal spot Songlura. Jadi di spot Songlura ini spot yang misteri dalam arti kata untuk sambaran ikan. Biasa kalau saya di sini ikan itu makan rata-rata dari jam 12 ke atas. Kalau pagi itu jam 6 sampai jam setengah 8. Sesudah itu biasanya ikan-ikan besar sudah tidak makan lagi. Kalau kebiasaan saya dapatnya seperti itu. Oke ya lur, cukup di segini aja.
tentang soal spot Langse. Jadi kalau teman-teman misalnya suatu hari pengen ke sini, pengen mencoba spot di sini, pastikan persiapannya betul-betul matang. Yang terutama itu air, ya kan, karena jarak dari parkiran sampai ke lokasi itu 30 menit untuk sampai ke lokasi. Di hari ini kebetulan ombaknya tinggi sekali, energinya gede ya, hampir 700-an, tapi untung nggak angin. Jadi itu kelihatan ombaknya sama arus pagi ini udah arus dalam, senarnya udah mulai rusak terus kalau dilempar. Jadi seperti itu. Jadi begitu aja ya lur, yang bisa saya informasikan sama teman-teman. Salam kompak selalu buat Jogja Rock Fishing, Wonogiri Rock Fishing, Pacitan Rock Fishing, Blitar Rock Fishing, Semarang Rock Fishing, Bali Rock Fishing, Muara Enim Mancing Mania Muara Enim, Lampung Rock Fishing, Garut Rock Fishing, dan sedulur-sedulur pasiran juga buat sedulur mancing Jogja, Pasiraner Bantul, JSA, Senopati, semuanya salam kompak. Pokoknya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk itu yang dari mancing berhasil dari Jepang, ya, Guardido dari Polandia juga, salam kompak. Pokoknya mancing mania Indonesia mantap. Jogja Rock Fishing tidak main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar Karang, mantap.